ما في معنى الإخلاص وحقيقته. معنى الإخلاص وحقيقته. قال سيدنا الإمام عبد الله الحداد في نصائح, berkata Al-Qutbul Ghawth, Qutbul Bilad, nafa'ana Allah wa bi'ulumih fi daraini amin. Fi Nasaih, di dalam kitab Nasaihud Diniyah, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu karangannya banyak. Di antaranya Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dan juga yang pernah kalian pelajari bersama Habib Abdurrahman, yaitu Adab Sulukul Murid, juga punya daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Makna al-ikhlas. Jadi menurut beliau, makna al-ikhlas, arti daripada ikhlas. Kita sering mengucapkan saya ikhlas membantu ente, saya ikhlas menolong ente. Nah, ini apakah ucapan kita itu sudah benar berkata saya ikhlas membantu ente, menolong ente? Ini makna al-ikhlas, an yakuna qasdul insan, hendaknya menjadikan keinginan manusia fi jami'i ta'atih, di dalam setiap ketaatannya kepada Allah, wa a'malih, dan semua amalnya, mujarrad at-tagarrubi ila Allah Ta'ala, ya, dengan harapan untuk kedekatan dia kepada Allah. Jadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kita sebagai manusia menjadikan semua yang kita perbuat, dari ucapan, tingkah laku, apapun itu, ridhatillah, hanya berharap ridha daripada Allah. Isma'u. Hada min zaki, la taf'al syai'. Unzur Abu ya. Dengarkan. Ya. Abu ya ulangi. Semua keinginan kita manusia ini, ya, tentunya kita ini bukan sembarang manusia. Kita ini menjadi manusia yang insya Allah memiliki iman, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan iman yang Allah berikan di dalam hati kita, menjadikan semua ketaatan kita dan perbuatan kita ini hanya semerta-merta tagarrubi ilallahi ta'ala, hanya kepengen dekat dengan Allah. Orang kalau sudah menjadikan semua apapun di dalam aktivitasnya, terlebih-lebih membantu di dalam perjuangan agama Allah seperti di pesantren ini, tidak akan pernah dia mampu untuk mengucapkan saya sudah ikhlas, saya capek, saya lelah, saya tidak sanggup lagi, saya tidak mampu lagi. Tidak ada. Karena ikhlas itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ikhlas itu antara suara hati kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu. Seorang santri tidak boleh mengatakan saya sudah ikhlas belajar dengan guru saya, yang si guru juga mengatakan saya sudah ikhlas mengajarkan ente ilmu. Enggak. Karena kalimat ikhlas itu la yastati'u an yudhkar bil lisan, tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan lisan, illa min sautis samimil galab ila Allah, kecuali dari suara hati yang paling dalam kepada Allah.
Lantas gimana untuk mewujudkan ikhlas yang sesungguhnya itu gimana? Bainakum wa bainallah. Al-muhim qulubuna kullu a'maluna wa jami' a'malina kullu minallah. La yahtaj illallah. La yahtaj syai' illallah. Tidak, kita enggak butuh sesuatu kecuali Allah. Kita belajar, kita mengajar, kita berkhidmah, kita berbuat apapun, dari ucapan dan perbuatan kita semuanya untuk Allah. Untuk Allah. Mujarrada tagarrubi ilallah, hanya untuk Allah. Wa iradata gurbihi wa ridah, dan keinginan kedekatan yang lebih akrab lagi dan berharap daripada ridha. Makanya para wali Allah itu beribadah bukan karena banyak jumlah daripada rakaat yang mereka lakukan, bukan karena banyaknya mereka berpuasa, tetapi dari semua ibadah yang ia lakukan itu hanya semerta-merta ibtigha'a mardatillah wa ridahu, hanya berharap pujian Allah dan keridhaan Allah. Nah, itu ente dipuji, ente enggak masalah. Ente dihina, ente tidak ada masalah. Jadi enggak ngaruh. Mau ente dipuji, mau ente dihina, mau ente direndahkan, mau ente ditinggikan, ente enggak ngaruh. Itu orang ikhlas. Tapi di saat dia ngaruh, di saat dipuji, dia mulai membusungkan dada. Di saat dihina, dia marah. Maka belum sampai itu nilai keikhlasan pada dirinya. Belum sampai. Apalagi dia mengatakan, seseorang itu mengatakan, oh saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas. Wallah ikhlas saya membantu dia. Berarti ente belum ikhlas. Al-ikhlas la yudhkar bil lisan. Ikhlas itu enggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bas. Apa kata ulama? Bi sautus samimil galab, samimin min samimil galbik, dari hatimu yang paling dalam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berada di hati orang-orang beriman. Orang-orang yang imannya kuat, dia berbuat amal sesuatu, dia tidak pernah berharap pujian. Mau dia dihina, mau dia dipuji, mau dia disanjung, mau dia dijatuhkan, mau dia diremehkan, tetap istaqim, tetap dia berjalan. Itu orang ikhlas. Paham Tom? Dan yang paling mahal, ridha. Berharap ridha. Ridha daripada Allah. Sebelum kita meminta surga dan perlindungan daripada neraka, doa kita apa? Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika. Ya. Sebelum minta sesuatu itu, sebelum kita minta ditentukan tempat kita di surga apa di neraka, kita berharap surga tentunya. Kita minta perlindungan neraka, harapan kita agar tidak masuk neraka, benar. Tetapi sebelum dapat surga dan neraka itu, tentunya awal pertama adalah kalau sudah Allah ridha, maka enggak akan pernah ngaruh apapun yang dihasutkan oleh manusia kepada kita. Dalam hadis arba'in itu kan ada kan? Wa in ijtama'u ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Manusia berkumpul semuanya. Ya. Manusia berkumpul semuanya, seluruh dunia berkumpul. Bukan hanya seluruh Indonesia, bukan hanya Kalimantan Barat, dunia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, untuk memberikan sesuatu yang sulit kepadamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka itu tidak akan pernah jadi, tidak akan pernah jadi. Tetap kau akan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam situasi dan kondisi apapun, sekalipun manusia banyak berbondong-bondong ingin menjatuhkanmu, ingin mengalahkanmu, ingin membuat engkau ambruk, tetapi Allah kepengen engkau naik. Tu'izzu man tasha. Allah akan memuliakan kepada yang dikehendaki. Pasti itu. Selama kau berada di jalan yang Kemudian kata Nabi Muhammad, seandainya juga manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in, maka tidak akan pernah bisa. Ya, kalau Allah sudah berkehendak kau akan jatuh, kau akan roboh, kau akan tumbang, kau akan susah, kau akan melarat, kau akan fakir, kau akan segala-galanya dari keburukan. Sekalipun banyak manusia berkumpul memberikan kebaikan kepadamu, lam yanfa'uka bisyai'in, tidak akan pernah bermanfaat bagimu. Tuh, camkan itu. Lantas gimana Abu ya? Ya khalas, pasrahkan urusan kita ini kepada Allah. Selama niatmu lurus, iktikadmu bagus, maka Allah akan membantumu. Mengadu kepada manusia sekali dua kali mungkin mereka bisa membantu. Kalau tiga kali mereka akan menceritakan kekurangan kita. Mengadu kepada manusia tidak akan manfaat, nak. Yang ada kecewa. Kita ya mengadu nasib kepada manusia. Oh, aku nih banyak utang, susah hidup aku nih. Sekali dua kali kau didengarnya, tetapi di saat tiga kali atau acap kali dia membantumu, maka itu akan menjadi cerita bagi dia. Minimal kepada orang dekatnya, istri, suami, anak-anaknya, handai tolon, kerabatnya. Tidak bisa, nak. Tidak bisa. Tetapi kalau kau curhat kepada Allah, hatimu selalu update kepada Allah, pikiranmu selalu online kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah memutuskan ya daripada sinyalnya kepadamu. Beda dengan manusia. Manusia memutuskan sinyal di saat kau telepon dia. Halo, tolong bantu aku nih. Apa, tuh mati. Ditelepon lagi enggak nyambung, betul? Tetapi kalau hati kita yang online, hati kita online, pikiran kita update terus sama Allah, maka sinyal Allah makin kuat, makin lengket, terus lengket. Tidak akan pernah bisa terputuskan kecuali Allah yang memutuskan. Kenapa? Karena kau update terus. Sinyalmu enggak pernah putus kepada Allah, hatimu selalu online kepada Allah. Makanya para wali Allah itu kan sudah sering Abu ya sampaikan. Para wali Allah itu sedetik saja mereka lalai kepada Allah, dimutasi oleh Allah kewaliannya. Sedetik. Ya. Manusia yang tidak pernah putus dan selalu update kepada Allah itu siapa? Nah, qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati 'ala ad-dawami muragib. Kan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan, hatinya Nabi la yaghfulu, tidak pernah lalai. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam, dan matanya enggak pernah tidur. Walakin, akan tetapi, lil khidmati, selalu khidmah, ala dawam, terus muragib, dan selalu minta dipantau dan selalu terpantau. Ya minimal kita ini nak mengikuti apa yang semampunya daripada Nabi. Ya. Makanya ini nak, amalan-amalan, semak ya novel, amalan-amalan yang dapat membuat kita ikhlas ini enggak ada lain nih, wirid-wirid nih yang diajarkan oleh para habaib itu. Ratibul Haddad, Wiridul Latif, Wirid Sakran, Salawat Busra, Salawat Nariyah, ini yang diajarkan oleh para kiai juga. Ya. Maulid Habsyi, Simtud Duror, Basaudan, Burdah,
Itu amalan-amalan yang kalian baca membuat kalian nantinya akan terbiasa ikhlas. Jangan ada guru semangat, nggak ada guru nggak semangat. Ada guru seolah-olah dia yang bekerja, seolah-olah dia yang tampil beda. Tapi nggak ada guru, dia orang yang paling melempem. Berarti bukan karena Allah dia berbuat, tapi karena manusia la yanfa, tidak bermanfaat. Ada tidak ada, suka tidak suka, rela ataupun tidak, kita berbuat karena Allah. Karena Allah. Paham tom? Ya aulad? Nah, itu penting. Itu penting. Ya. Mulut kita mengatakan ikhlas, tapi hati kita tidak. Ya. Mulut kita mengatakan ikhlas, tapi hati percuma. Ya. Percuma. Bagaimana tipsnya Abu ya? Agar kita bisa ikhlas. Kau latihan. Jadi paling mudah itu nak, gambaran ikhlas itu seperti manusia itu mengeluarkan angin. Itu ikhlas. Pernah enggak kita ini manusia, pernah enggak menghitung berapa kali jumlah kita buang angin? Ini gambaran paling mudah. Ini secara akal. Begitulah dasar paling mudahnya ikhlas. Ya. Dia tidak pernah merasa apa yang ia keluarkan, santai saja. Mau orang itu bau, ciumnya atau enggak, dia enggak peduli, ikhlas saja. Anteng aja, wajahnya selembel. Iya kan? Nah itu yang paling mudah itu. Ya. Apalagi ini yang diajarkan, ya. Berharap sesuatu perbuatan itu karena Allah. Ya. Paham dong? Duna gharadin akhara minan mura'atin nas wa talabi mahmadatin minhum au tama'. Nah, selain daripada keinginan pada akhirnya minta pujian daripada manusia atau berharap dipuji daripada mereka atau keinginan yang berlebihan. Tidak. Ya. Contohnya gimana nih? Ini masjid kalau bukan aku tidak akan bagus. Ini pesantren kalau bukan aku yang nyumbang tidak akan terbangun. Ini. Nah, kalau sudah ada yang berucap seperti itu, maka dia dikatakan belum Kenapa belum ikhlas? Mura'atin nas, masih berharap ingin diketahui oleh manusia. Tetapi kalau untuk motivasi gimana Abu ya? Untuk motivasi, mengajak orang itu tidak apa-apa. Ala niyatihi, tergantung niatnya. Tergantung niat. Niatnya apa? Agar orang yang mendengar itu termotivasi. Ya, contoh. Ada fulan bin fulan, misalnya nyumbangnya besar. Ada kawannya yang lebih kaya juga daripada dia. Mendengar, oh fulan bin fulan menyumbang 50 juta. Diumumkan, fulan bin fulan menyumbang 50 juta. Yang kawannya mendengar, Allah, masa kawanku ini padahal aku lebih kaya daripada dia. Dia mampu menyumbang 50 juta. Kan motivasi nih. Supaya tergerak hatinya. Maka orang tadi mengatakan, oh aku nggak boleh. Aku harus nyumbang lebih besar juga daripada dia. Udah 70 juta. Yang lainnya juga dengar, masa aku lebih kaya dari 70 juta? Aku akan nyumbang 100 juta. Itu untuk motivasi, nggak apa-apa. Lakin ala niyatih. Akan tetapi karena niat, bukan karena ini menyombongkan diri, tapi ingin memotivasi, ingin memberikan semangat, ingin memberikan spirit, bukan karena ingin agar diketahui dan dipuji oleh manusia, tidak. Boleh itu? Boleh. Tapi niatnya hanya motivasi, bukan niat yang lain. Boleh itu. Nah.
Paham dong? Nah, jadi jangan pernah kalian mengatakan, oh saya sudah bekerja Abu ya, saya sudah membantu. Kalau bukan saya membangunkan santri, mungkin nggak akan bangun. Kalau bukan saya mengajar santri, mungkin mereka akan bodoh. Nggak bisa. Urusan ente, ikhlas atau tidak, itu antara hati ente dengan Allah. Saya ikhlas, nggak usah, saya nggak perlu uang, saya nggak perlu, udah, saya ikhlas. Nggak bisa ente. Ya, tujuan kita bukan mencari uang, tetapi tujuan kita karena Allah. Tetapi dengan kita diberikan itu untuk penyemangat kita. Jangan kita berbicara ikhlas dalam hal-hal yang begitu rendah, jangan. Ya, karena ikhlas itu adalah dari hati, min shamimil qalbi, dari hati yang paling dalam. Naam, nastamir. Wa qala radhiyallahu an wa nafa'ana bih. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, semoga Allah memberkahi kami berkah beliau. Wa alam, ketahuilah, annal ibadata la tasihhu bidunil ilm. Ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak akan sah tanpa wal ilmu wal ibadah la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Itu garis bawahin. Wa'lam annal ibadata la tasihhu bidunil ilmi wal ilmu wal ibadatu la yanfa'ani illa ma'al ikhlas fa'alaika bih. Ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak akan sah tanpa adanya ilmu wal ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah la yanfa'an, tidak akan pernah dua-duanya bermanfaat illa kecuali ma'al ikhlas, kecuali dengan ikhlas. Dasar yang pertama apa? Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya, orang yang beramal tanpa adanya ilmu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardud la tuqbalu. Dia beramal tanpa ilmu, la tuqbal, tidak diterima. Wal ilmu wal ibadah, dan ilmu dan ibadah ini saling berkaitan, ya. Dapat ilmu dia praktekkan dengan ibadah. Ibadah tidak akan sah harus dengan namun dua-duanya tidak akan pernah bermanfaat kecuali dengan satu kalimat ikhlas. Makanya kita kan usolli fardal isya'i sebentar lagi, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman aw ma'muman lillahi ta'ala Allah. Nah, pada waktu kita mengangkat Allah, di saat kalimat Allah sebelum akbar, itu semua yang berkaitan dengan dunia kita singkirkan semuanya. Yang hanya esa, yang hanya tunggal, yang hanya besar, yang hanya agung, hanya Allah. Dunia hanya sebesar debu, tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Makanya pada waktu Allah update pikiran kita, hilangkan pikiran dunia, hilangkan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan dunia apapun. Pokoknya selain daripada Allah hilangkan. Allah pada waktu Allah hilangkan semuanya. Pada waktu akbar masukkan dalam hati kita, langsung kita mengatakan wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil Nah, itu. Pada waktu kita mengatakan Allahu Akbar, inna salati, sesungguhnya salatku. Terkadang rasa kantuk ini kita harus melaksanakan tugas khidmah kita, disuruh oleh guru. Kira-kira kita berkhidmah itu termasuk pengorbanan bukan? Untuk siapa? Kita belajar, pulak balik, ya. Kita diatur begini, begitu dan lain sebagainya. Kita ikuti aturan pondok, kita begini dan lain sebagainya. Pengorbanan bukan?
meninggalkan semua aktivitas dunia. Yang kita enak dengan handphone di rumah, kita enak dengan televisi, kita enak dengan makanan, kita enak dengan mobil punya abah kita, punya bapak kita, kendaraan yang kita gunakan. Tiba-tiba masuk pondok, kita korbankan, kita tinggalkan itu semuanya karena siapa? Allah. Wa nusuki wa mahyaya, hidupnya kita sekarang ini. Kita hidup ini, nak, Allah berikan kita nafas. Setiap pagi, subuh, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Setiap hari kita diizinkan oleh Allah untuk mengeluarkan angin-angin yang kurang baik. Keluar semuanya. Kita makan, kemudian kita bersendawa. Kita lapar, kemudian kita makan. Kenyang, kita bersendawa. Nikmat. Iya kan? Kehidupan yang Allah berikan untuk siapa, nak? Dan pada akhirnya nanti wa mamati, dan mati kita untuk siapa? Namun ingat, di saat kita meninggalkan dunia ini, ya, man qala fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi dakhalal jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang di akhir umurnya dengan ikhlas dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Alhamdulillah wallahu